Bagaimana proses analisa pekerjaan yang dilakukan dalam usaha kakaknya? Kalau dalam usaha produksi di aku kan dia produksinya makanan ya. Contohnya nggak langsung saji, dia kayak milih terus baru dibuatin, kayak misal beli nasi goreng atau apa gitu kan, maksudnya nggak fast food. Terus untuk sistem apa ya, cara belinya di aku tuh bisa take away sama dine in. Ada tempat makannya, terus bisa buat pulang. Untuk packagingnya itu masih menggunakan styrofoam sih, belum keamanannya belum sampai nanti pakai apa itu belum. Terus untuk analisa dari pekerja itu, kalau di aku itu sementara masih shift-shiftan. Kayak aku tuh belum leluasa ngerti tentang SOP dunia pekerjaan yang semestinya gitu loh. Jadi kayak ya udah jalan dulu aja nggak apa-apa gitu. Ada berapa shift? Kalau di aku ada 2 shift. Pagi sama malam. Pagi sama siang sih, malam. Gitu. Malam bukanya sampai jam berapa? Kalau misal pagi itu karyawan berangkat dari 7:30, mereka pulangnya sampai 2:30, tapi buka outlet itu di jam 10. Terus habis itu lanjut yang shift 2 dari 2:30 sampai jam 9 malam. Tutupnya itu jam 9. Kalau bulan puasa juga? Kalau bulan puasa sementara yang satu shift kayak selang-seling gitu kan, ada 2 shift sih. Sehari ini dia libur, yang shift satunya berangkat, terus besoknya yang kemarin berangkat itu besok libur. Jadi berangkat enggak gitu. Soalnya kan tahu sendiri kalau misal bulan puasa agak menurun ya. Jam bukanya soalnya kan mepet. Terus kalau terjadi kekurangan tenaga kerja gitu, mau kayak gimana, mau di handle sendiri atau? Kalau untuk kekurangan tenaga kerja itu aku masih handle sendiri atau enggak, dalam arti kan ada 2 shift ya. Misal yang di shift 2 ini dia tiba-tiba rame. Di shift 1 yang udah pulang, kalau misal dia ada yang ono sing logo lah bahasane, dia langsung datang. Kalau misal dia menyanggupi diri, kalau misal nggak ada sama sekali, aku pasti turun tangan. Terus apa keuntungan dan tantangan merekrut tenaga kerja? Untuk keuntungan sendiri sih aku nggak jadi boncos di tenagaku sendiri sih ya. Untuk aku jadi hemat tenaga sendiri, jadi kayak aku tuh lebih memikirkan hal yang membuat warung tuh lebih maju, nggak cuma aku stuck di capek kerja toh gitu. Itu keuntungannya. Selanjutnya kalau mau jadi calon karyawan di toko kakaknya itu ada tes atau wawancara? Kalau misal aku kan itu mesti ada wawancara sih, interview lah ya bahasanya. Iya. Mesti ada interview. Kadang kalau kita kan mesti lihat dia tuh badannya dia lah. Yeah. Kita kan melihat dulu. Takutnya kalau misal kita butuh tenaga kerja yang cowok untuk nganterin sampai atas kan, tiba-tiba dia ada kecacatan di fisik kan, kasihan juga sih dek gitu. Selanjutnya bagaimana cara mengukur kebersihan suatu usahanya kakak? Untuk tolak ukurnya itu masih memakai aku masih manual sendiri. Nanti kalau misal jadi kayak kamu tuh datang bersih, kamu pulang juga harus bersih gitu. Masih ngecekin sendiri, kalau misal nanti nggak bersih ya udah nanti kena apa gitulah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nama saya Muhammad Firdaus. Iya. Saya Vivi Ervina. Melanjutkan wawancara teman saya yang tadi. Iya, langsung saja. Pertanyaannya, apa saja pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam produksi mbaknya? Untuk pelatihan itu kita sebelum, kan misal karyawan baru kita itu biasanya punya training dulu. Jadi anak baru itu dia ditrainingin sama anak lama gitu loh mas. Jadi nggak asal-asalan dia langsung bisa, atau nggak asal-asalan kayak
masak seblaknya itu sembarangan enggak gitu. Atau enggak kalau misal anak yang lamanya dia kurang bisa memungkinkan, itu aku langsung yang ngajarin. Yang pertanyaan selanjutnya, apa saja bahan baku utama yang digunakan dalam produksi, Mbak? Untuk bahan bakunya itu kita lebih ke seafood-seafoodan sih, kayak ikan olahan, daging olahan gitu-gitu. Gitu. Jumlah karyawan yang terlibat dalam produksi seblaknya? Kalau untuk jumlahnya aku ada 8 karyawan. Semuanya. Apa saja jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan di usaha ini? Kompensasi yang diberikan kepada kompensasi itu kayak apa sih? Imbalan balik gitu. Oh, imbalan balik itu dia mendapatkan gaji pokok lah ya. Terus kalau misal rame itu dia pasti dapat bonus. Terus yang ketiga itu setiap mau hari raya pasti ada THR. Gitu. Terus bagaimana cara memberikan apresiasi terhadap kinerja karyawan? Kalau untuk apresiasi itu kita pasti di setiap gajian itu kayak adalah karyawan teladan gitu ya. Jadi kayak kita mencontohkan ada karyawan teladan tuh nanti setiap gajian tuh mesti tak kasih uang. Jadi lebih. Jadi setiap karyawan yang lain tuh kan mesti melihat. Jadi kayak nyontohin ngono gitu loh. Terus apa faktor utama yang menyebabkan PHK dari usaha ini? Faktor utama PHK itu mungkin ini sih, waktu warungnya agak sepi. Jadi kayak ini loh, kayak puasa ini kan itu berangkat shiftnya kan berangkat enggak berangkat iya gitu kan. Untuk karyawan yang kurang memungkinkan tenaga kerja kan kadang ada karyawan yang bagus, ada yang enggak. Itu kan mesti aku pilih-pilih sih. Kalau yang kurang itu mesti aku kasih di rumah dulu aja. Gitu. Gitu aja sih Kak. Udah. Makasih. Iya.